Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD, yaitu Ibu Rahidatul Laila Agustina, MPD. Perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungannya dengan mengembangkan evaluasi dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna pencapaian tujuan pembelajaran. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Indri Safira dan saya Noviani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Adapun materi yang akan kami presentasikan kali ini yaitu merancang analisis kebutuhan dan analisis karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Kebutuhan belajar. Kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang seharusnya. Kebutuhan belajar dapat bersumber dari adanya kebutuhan yang dari bawah dipunyai individu semenjak ia dilahirkan. Kebutuhan ini akan menjadi tenaga pendorong bagi individu untuk hidup dalam beberapa situasi dan kondisi tertentu serta untuk berkembang terus. 3 hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, menentukan kesenjangan penampilan siswa yang disebabkan kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan atau pelatihan. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat. Ketiga, menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran guna memilih dan menentukan media yang tepat dan relevan mencapai tujuan pembelajaran dan mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran adalah proses menjabarkan kompetensi umum menjadi kompetensi khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku khusus yang dapat menggambarkan perilaku umum secara lebih terperinci. Fungsi analisis kebutuhan belajar. Metode analisis kebutuhan dibuat agar bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapat. Fungsi need assessment atau fungsi analisis kebutuhan belajar menurut Marisan yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kedua, memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Langkah-langkah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan terdiri atas rangkaian kegiatan yang diawali oleh kegiatan mengumpulkan informasi dan berakhir pada perumusan masalah. Adapun tahapan dalam langkah-langkah analisis kebutuhan yaitu meliputi yang pertama adalah pengumpulan informasi. Berbagai informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai beserta skala prioritas dalam pemecahan suatu masalah. Yang kedua adalah identifikasi kesenjangan, bagaimana menggunakan setiap potensi dan sumber yang ada. Analisis performance. Tahap ketiga dalam proses need assessment adalah tahap menganalisis performance. Menganalisis performance dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Yang selanjutnya adalah identifikasi prioritas. Tujuan yang ingin dicapai merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam proses need assessment tersebut. Yang terakhir adalah perumusan masalah. Tahap akhir dalam proses analisis masalah adalah menuliskan pernyataan masalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional.
Model-model kebutuhan belajar. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Model pengukuran kebutuhan belajar merupakan bentuk pengukuran terhadap hal-hal yang ada dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar yang disajikan oleh pendidik atau guru dan diselesaikan dengan program pembelajaran yang dilakukan. Terdapat 3 model pengukuran dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, yaitu model induktif, model deduktif, dan model klasik. Sumber analisis kebutuhan. Seperti yang telah dijelaskan, desain instruksional berorientasi pencapaian kompetensi adalah sistem desain yang dikembangkan untuk mendukung keberhasilan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi, seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal adalah KTSP. Dan secara umum ada 2 jenis analisis kebutuhan, yakni analisis kebutuhan akademis dan non-akademis. Yang pertama kita bahas adalah analisis kebutuhan akademis. Analisis kebutuhan akademis adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu KTSP. Dan yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan non-akademis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 36 Ayat 1 menjelaskan bahwa daerah dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal, yakni kurikulum yang memiliki kekhasan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta aspek pengembangan diri yang sesuai dengan minat siswa. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang guru perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar untuk memperoleh gambaran tentang apa yang dibutuhkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat survive menjalani kehidupannya. Terima kasih.